Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Doa saya semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan merayakan Jumat Agung, di mana hari ini kita merayakan wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dia telah menghapus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Percaya bahwa Dia juga sudah menghapus segala sakit penyakit kita di atas kayu salib. Karena itu saya mau Bapak Ibu semuanya percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi kita dari COVID-19. Dia juga sanggup membangkitkan usaha bisnis kita. Dia juga sanggup memulihkan keadaan keuangan kita. Dia juga sanggup untuk memulihkan keadaan keluarga kita. Bapak Ibu, tetap stay home, tetap di rumah saja, stay healthy, sehat selalu, dan jangan lupa selalu pakai masker kemanapun Bapak Ibu pergi. Selamat melakukan ibadah Jumat Agung, alami perjumpaan dengan kasih, kuasa, dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom semuanya. Hari ini kita mau sama-sama mengucap syukur atas kematian Tuhan di kayu salib. Buat karya penebusan yang begitu luar biasa, yang telah menebus dosa-dosa kita, sehingga kita boleh ada saat ini. Dimanapun kita berada, mari sama-sama kita mau bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, oh sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Oh, Engkau yang berkuasa, Kau sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, terima kasih Tuhan, mari naikkan syukur sembah namanya. Oh, we thank you Lord for everything you've done in our life. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur kami. For you are glorious and you are worthy to be praised. Kau Allah penyembuh kami, Kau Jehovah Rafa. Oh, kira baba shikarabaye, kira barabaya ralapa shikarababaye. Oh, we praise you Lord, kami sembah Engkau, Allah yang agung, Allah yang perkasa, sanggup lakukan segalanya. Oh, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Holy Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku,
Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun terjadi, seburuk dan sesukar, sesulit apapun keadaan yang saat ini sedang kita hadapi, tetap tersenyum, tetap bersuka cita, sebab Dia tetap Tuhan yang sungguh amat baik. Dia punya rancangan yang sungguh amat baik buat hidup kita. Katakan amin. Tuhan Yesus baik. Oh yes, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Yes. Oke. Di hari Jumat Agung ini, saudara, saya akan membahas mengenai alami kuasa penebusan Kristus. Ada 3 pesan penting yang saya mau bagikan pada semua jemaat Tuhan. Yang pertama, ketika satu orang diselamatkan, maka seisi rumahnya juga diselamatkan. Katakan amin. Saya ajak jemaat Tuhan kita membaca dalam Keluaran 12 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Wah, keluarga ini istimewa buat Tuhan, saudara. Ya, ada rancangan Tuhan yang luar biasa buat setiap keluarga, saudaraku. Nanti kita lihat di ayat-ayat selanjutnya. Di ayat 22 dari Keluaran pasal 12. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ada lockdown juga nih, saudara. Ketika Roma melewati setiap rumah orang Israel, dan dia melihat ada darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, roh maut tidak akan dapat masuk ke dalam rumah itu dan membunuh anak sulung yang ada dalam rumah itu. Ada perlindungan khusus Tuhan bagi keluarga itu, bagi rumah itu. Saudara yang kasih, anak domba yang tidak bercacat, darah anak domba, ini bicara mengenai pribadi Yesus. Dikatakan oleh Yohanes, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Puji Tuhan. Ketika ada darah Yesus dalam hidupmu, maka engkau tidak mengalami kebinasaan kekal, tapi kehidupan kekal. Ketika ada darah Yesus dalam hidupmu, akan ada perlindungan istimewa dari Tuhan dalam hidupmu. Katakan amin. Hari-hari ini kita butuh perlindungan darah Yesus dalam hidup kita. Sebab itu ketika sebuah keluarga ada mesbah keluarga, maka saya percaya akan ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dan penyediaan Tuhan bagi keluarga itu. Saya ajak jemaat Tuhan kita nyanyikan bersama lagu ini, sebuah lagu lama yang sangat memberkati hidup saya sampai hari ini. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Amen. Ayat selanjutnya di ayat 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak
anakmu. Apa ketetapan itu, saudara? Nah, ini yang dikatakan ayat 2 tadi, saudara. Ya, di ayat 2 tadi dikatakan, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Paskah di April 2020 ini menjadi permulaan segala bulan buat jemaat kita. Ini ketetapannya, saudaraku. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankan, yang maka kamu harus pelihara ibadah ini. Kamu harus pelihara ibadah ini. Yaitu apa, saudara? Mesbah keluarga. Family care cell. Di ayat 26. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan, yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Anak-anak orang Israel bertanya, apakah artinya ibadahmu ini? Saudara, inilah makna dari sebuah mesbah keluarga. Yang pertama adalah ketika engkau melakukan mesbah keluarga, engkau sedang bersyukur kepada Yesus, Sang Penebus. Kita sedang merayakan anugerah keselamatan. Yang kedua, ketika kita melakukan mesbah keluarga, ibadah keluarga, itu menunjukkan bahwa kita sudah tidak ada lagi di tanah perbudakan. Tapi saat ini kita ada di dalam tanah perjanjian. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita melakukan mesbah keluarga, kita sedang menunjukkan bahwa keluarga itu penting. Keluarga itu begitu berharga. Keluarga itu istimewa. Keluarga itu agen kerajaan Allah untuk mewujudkan apa yang menjadi rancangan Tuhan yang sungguh amat baik di bumi ini. Wow, dahsyat sekali, bukan? Di hari Paskah ini Tuhan ingatkan kita bahwa keluarga itu penting sekali. Keluarga itu berharga. Maukah setiap Anda saat ini, sekarang ini, memberikan tempat yang istimewa bagi keluarga? Saya ajak kita baca dalam Kisah Rasul 16 ayat 30 hingga ayatnya yang ke-34. Dan ya, setiap saudara imani ini bagi keluarga saudara. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Wow, dahsyat, katakan amin. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ini yang bakal terjadi buat saudara. Seisi rumahmu, semuanya diselamatkan. Haleluya. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Haleluya. Ini yang terjadi buat saudara. Anda dan seisi rumahmu percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ini ketetapan itu. Satu keluarga, satu kersel. Katakan bersama, satu keluarga, satu kersel. Selalu ada mesbah keluarga minimal 2 kali dalam seminggu. Katakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pesan Tuhan yang kedua di Jumat Agung ini, kuasa
perjamuan kudus. Tercatat dalam 1 Korintus 11 ayat 20 hingga ayat yang ke-29. Ada 3 hal yang saya mau bagikan, hal kuasa perjamuan kudus. Yang pertama adalah sikap jemaat Korintus yang tidak menganggap perjamuan itu penting. Dan bahkan mereka belum memahami apa makna rohani dari perjamuan kudus itu. Saya bacakan kepada saudara beberapa ayat. Di ayat 20 hingga ayat yang ke-22. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Dan apa akibatnya ketika jemaat Tuhan ini tidak menganggap perjamuan itu penting? Mereka sekedar melakukan bahkan tanpa pemahaman iman. Mereka tidak sungguh-sungguh melakukan dengan benar. Akibatnya di ayat 30 dan hingga ayat yang ke-32 saya bisa baca di situ dikatakan bahwa banyak di antara jemaat itu menjadi lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Mereka mengalami hukuman dan didikan Tuhan. Poin yang kedua saya membahas mengenai arti pentingnya perjamuan kudus. Nah, saya harap saya ikuti baik-baik supaya ketika kita melakukan perjamuan kudus hari ini, saudara lakukan dengan pengertian yang benar, dengan iman, saudara dapat mengalami kuasa dari perjamuan kudus. Di ayat 23 dan ayat 24, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di ayat 25. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kata peringatan muncul 2 kali dalam pembacaan kita tadi. Apa sih arti kata peringatan? Ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita bukan sekedar membayangkan apa yang terjadi atau mengingat apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu pada peristiwa penyaliban Yesus. Tetapi kata peringatan itu berarti kita sedang menghadirkan dan mengalami karya penebusan Kristus. Itu bukan hanya terjadi, sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu, tetapi serasa itu terjadi saat ini. Kita alami saat ini. Jadi perjamuan kudus itu bukan sekedar kita membayangkan tuh jauh sekali di ribuan tahun di belakang kita. Tetapi saudara, kata peringatan itu berarti saudara seperti peristiwa. Kita membayangkan peristiwa yang Yesus lakukan ribuan tahun yang lalu. Itu terjadi hari ini. Wow, dahsyat. Luar biasa saudaraku. Jadi kita mengalami kuasa penebusan Kristus hari ini. Amen. Di ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi makna rohani yang pertama daripada perjamuan kudus tadi adalah saudara, kita mengalami penebusan Kristus saat ini. Yang kedua, kita memberitakan Injil. Jadi saudara yang kasih, ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita sebetulnya disadarkan, hey, hidupmu telah ditebus. Ada anugerah Tuhan dalam hidupmu. Tapi gak cukup hanya sampai dirimu. Engkau perlu memberitakan tentang anugerah itu, karya penebusan Kristus itu, juga bagi orang yang lain. Supaya mereka juga mengalami anugerah yang sama seperti yang sudah kamu alami. Poin yang ketiga dalam hal perjamuan kudus, yaitu cara yang berkenan dalam perjamuan kudus. Di ayat 27,
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Cara yang layak dalam perjamuan kudus adalah kita melakukan perjamuan kudus dengan iman. Ketika kita tidak melakukannya dengan iman, itu menjadi cara yang tidak layak. Ya 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Perhatikan kata layak dan menguji. Nah ini saudaraku berarti ketika kita melakukan perjamuan kudus, maka kita harus memastikan kita melakukannya dengan beriman kepada tubuh dan darah Kristus. Kita percaya akan kuasa penebusan Kristus yang sudah berlaku dalam hidup kita. Di ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mengakui tubuh Tuhan, ini bukan hanya bicara mengenai tubuh Kristus itu sendiri, atau tubuh Yesus. Tapi bicara mengenai gereja sebagai tubuh Kristus. Kita adalah anggota tubuh yang berbeda-beda, tetapi satu dalam iman, satu dalam kasih Kristus. Arti perjamuan kudus yang berikut adalah meneguhkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita tahu bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Kita perlu anggota satu dengan yang lain, terikat satu dengan yang lain untuk menjadi satu bagian tubuh Kristus yang utuh. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita diingatkan betapa pentingnya kita membangun kesatuan, unity, dan saling mengasihi di antara sesama anggota tubuh Kristus. Tidak terpecah-pecah. Tubuh Kristus sudah terpecah-pecah supaya dia mengutuhkan tubuh Kristus, yaitu gereja. Kita menjadi satu, bukan lagi terpecah-pecah, ya. Jadi mengakui tubuh Kristus berarti kita terhisap sebagai bagian daripada satu jemaat lokal, satu jemaat setempat seperti jemaat Tuhan di WTC. Saudara ada di dalam jemaat ini, engkau menjadi bagian daripada jemaat lokal. Tapi juga engkau menjadi bagian dari satu jemaat di kota ini, bahkan di bangsa ini, dan di seluruh dunia, atau jemaat yang am. Yang terakhir, pesan Tuhan di Jumat Agung ini, yang ketiga, sudah selesai. It is finished. Sudah selesai. Ketika Yesus berkata sudah selesai, itu pesan yang sedang Yesus katakan kepada kita, bahwa dia sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, finishing well. Dia sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sempurna. Ketika Yesus berkata sudah selesai, itu berarti Yesus telah menebus setiap dosa kita, dan akibat dosa kita dengan sempurna di atas kayu salib itu. Iblis tidak punya hak lagi atas hidup kita. Kita bukan milik dia lagi, kita milik Yesus Kristus. Karena dia sudah telah membeli kita dengan harga yang telah lunas dibayar. Sudah tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Yes. Ketika Yesus berkata sudah selesai, artinya apa, saudara? Sudah tidak ada lagi yang perlu kita tambahkan. Bagian kita hari ini adalah terus hidup dalam anugerahnya, berjalan dalam anugerahnya, dan kita membagi, kita menyatakan anugerah yang sudah kita terima itu juga kepada orang di sekitar kita. Cuma Tuhan, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan lakukan perjamuan kudus saat ini. Siapkan roti dan anggur, saudara. Kita boleh ambil masing-masing, dan sekarang saudara boleh angkat roti dan anggur di tangan kanan saudara. Yes. Saya ajak jemaat Tuhan untuk mengikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku.
Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Kristus dan dengan darah Kristus untuk mengingat kematian Kristus bagiku, untuk memberitakan kematian Yesus, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Yes, Lord. Jemaat Tuhan, ya, masing-masing kita mengucap syukur. Katakan, Yesus, terima kasih. Terima kasih buat tubuhmu, Yesus, yang kau pecah-pecahkan bagiku. Yes, Lord. Terima kasih buat darah Yesus yang dicurahkan bagiku. Terima kasih, yes Lord. Terima kasih Yesus. Darahmu yang kau curahkan untuk mengampuni dosaku. Terima kasih untuk memperdamaikan aku dengan Bapa. Darahmu yang membenarkan aku. Terima kasih Yesus. Kau yang sudah menanggung segala kelemahan dan sakit penyakitku pada tubuhmu di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurmu juga aku sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Thank you Jesus. Terima kasih buat penebusanmu Yesus. Kurang mengatakan ku kagumi Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah roti yang atasi kita bersyukur dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Amen. Bukankah cawan anggur yang atasi kita bersyukur dalam persekutuan dengan darah Kristus? Amen. Makanlah, minumlah di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Alami kuasa persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Alami saat ini. Yang lemah jadilah kuat. Yes. Bersemangat. Ada kekuatan baru yang diberikan Tuhan bagi hidupmu. Tuhan memampukan engkau melewati masa-masa yang sulit. Akan ada mujizat-mujizat juga terjadi dalam hidupmu. Terima itu, katakan amin. Sebab dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang memperlakukan engkau dengan ajaib. Amin. Mari saya ajak saudara nyanyikan pujian ini, penyembahan ini dalam deklarasi iman kita. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau perlakukanku dengan ajaib. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Kau pembuat mujizat, tiada yang mustahil bagimu. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau perlakukanku dengan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Aku tahu Tuhan, banyak jemaat Tuhan sedang mengalami keadaan yang sukar saat ini, khususnya secara ekonomi. Aku berdoa Tuhan Yesus, Engkau adalah penyedia. Aku berdoa Tuhan, datanglah pertolongan buat setiap jemaat Tuhan. Oh Rabaka sadar, perlakukan mereka dengan ajaib Tuhan. Tunjukkan kemuliaan-Mu bagi setiap
Tuhan, yang lemah jadi kuat, yang mengalami kekurangan, melihat penyediaan Tuhan dalam hidupnya. Dalam nama Yesus jadilah kuat, kata Tuhan. Dalam nama Yesus terima dan alami mujizat. Dalam nama Yesus yes. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat, oh, Kau membuat mujizat, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih di rumah masing-masing. Kita bersyukur hari ini dapat mendengarkan firman Tuhan di rumah kita masing-masing juga. Bapak dan Ibu yang terkasih, saatnya juga kita akan membawa persembahan kita di masa yang sulit seperti ini. Tentunya kita semua pasti memiliki keterbatasan. Namun biarlah kita pada saat ini memberi sesuai dengan iman kita masing-masing. Besar kecil, biarlah atas pimpinan Tuhan kita dapat memberikan persembahan kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, untuk memperluas pelayanan dan juga pekerjaan Tuhan melalui gereja kita. Untuk itu saudara-saudariku yang terkasih, kita membawa persembahan kita dan kita deklarasikan bersama-sama. Dan setiap perkataan yang kita bacakan, kita katakan amin atas doa kita. Kita baca bersama, 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka. Amin. Dan berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Amin. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Amin. Semua transaksi dibuat berhasil. Amin. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Amin. Semua pembayaran dapat dilunasi. Amin. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Amin. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Amin. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Amin. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Amin. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Amin. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Amin. Ini adalah waktu kita memberi persembahan dengan rasa syukur kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama katakan amin. Bapak dan Ibu yang terkasih, saya undang kita untuk berdoa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur atas semua kemurahan dan kebaikan-Mu yang kami rasakan, kami alami, dan kami nikmati sampai dengan saat ini. Semua adalah karena kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negeri kami Indonesia. Dari utara ke selatan, dari barat ke timur, tiap pulau-pulau, bahkan tiap kota, sampai ke desa-desa. Tuhan, hari ini Engkau memperhatikan dan melawat kami saat ini. Kami berdoa buat pemerintahan kami, buat presiden,
Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada camat, lurah, RW dan RT Tuhan. Kau berikan mereka kesatuan hati. Terlebih-lebih di dalam perjuangan dan peperangan melawan wabah sakit penyakit yang saat ini Tuhan sedang melanda bangsa kami. Berikan mereka kesatuan hati. Berikan mereka hikmat. Dan Kau memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, dan semangat yang baru setiap hari di dalam memimpin dan melayani bangsa ini. Kami berdoa juga Tuhan, pada saat ini buat seluruh anggota TNI, Polri, dan penegak hukum Tuhan, agar mereka juga menjadi orang-orang yang menopang pemerintahan kami berjalan dengan adil dan jujur dan bijaksana. Kami juga berdoa saat ini untuk para medis, baik itu dokter, perawat, bahkan mereka yang bekerja di laboratorium, bahkan mereka yang bekerja sebagai pembersih ruangan rumah sakit. Tuhan, Kau berikan mereka kekuatan baru, berikan mereka perlindungan menyeluruh di dalam mereka melayani setiap pasien. Terlebih-lebih yang terserang COVID-19 ini Tuhan, Kau berikan pengurapan yang baru senantiasa, agar mereka Tuhan terlindungi, terjaga, dan tidak terinfeksi. Kami berdoa juga buat semua orang yang saat ini menderita sakit karena wabah COVID-19 ini. Baik mereka yang ada di rumah-rumah sakit, menjalani isolasi mandiri di rumah Tuhan. Roh-Mu tercurah pada saat ini, melawat, menjamah mereka, memberi kesembuhan yang dari sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka hari ini Tuhan mengalami lawatan Tuhan, memberikan mereka pencerahan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini buat setiap orang yang ingin mengacaukan bangsa, baik itu kelompok-kelompok radikal, bahkan niat-niat buruk, niat jahat melalui narkoba. Tuhan, saat ini kami patahkan kuasa dan rancangan ini di dalam nama Yesus, sehingga bangsa kami Tuhan berada dalam pengaturan dan perlindungan-Mu yang menyeluruh. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa saat ini buat gereja kami Tuhan. Kami berdoa buat pastor, gembala senior kami, Bapak Yonatan Yorohadi dan keluarganya. Tuhan, Kau memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka gairah untuk terus melayani di jalan Tuhan. Kami berdoa juga buat gembala kami Tuhan di GBWTC Kota Wisata ini, Bapak Bram Soindo Tuhan. Engkau pakai lagi dia lebih heran lagi di dalam pelayanan. Bahkan dimanapun Tuhan Kau utus, biarlah mukjizat, penyertaan Tuhan yang luar biasa menyertai dia. Memberkati Tuhan istri dan anak-anak dan seluruh keluarganya Tuhan dalam perlindungan-Mu. Dan tangan Tuhan membentengi mereka dengan para malaikat-malaikat-Mu yang dari surga. Kami berdoa juga saat ini Bapa buat seluruh penatua, diaken, dan pekerja di tempat ini. Tuhan, di masa yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Engkau terus menambahkan diri-Mu lebih limpah lagi, dan menambahkan diri-Mu ke dalam kami semua untuk melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati pekerja, Engkau memberkati penghidupan mereka, sehingga dimanapun mereka berada Tuhan, perlindungan, penyertaan-Mu yang luar biasa senantiasa memberikan mereka kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu sampai hari ini yang kami bersama-sama dapat alami dan nikmati. Dan bagi-Mu lah segala kemuliaan, hormat, dan syukur. Mari kita bersama-sama katakan,
Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan sudah memberkati hidupmu dengan segala berkat rohani melalui Yesus Kristus di dalam surga. Katakan amin. Amin. Sebab itu, bangkit berdiri saudara, angkat kedua tanganmu dan katakan amin buat setiap berkat Tuhan yang dilepaskan atas hidupmu saat ini. Yes Lord. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat cinta kasih, anugerah yang berlimpah-limpah dari Yesus Kristus, berkat persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus, menyertai setiap langkah hidupmu sekarang bahkan sampai Maranatha. Kristus Yesus akan datang menjemput kita gerejanya, bahkan kita akan bersama-sama Dia selama-lamanya. Pergilah, hasilkanlah buah, dan buahmu tinggal tetap. God bless you. Jemaat Tuhan, stay home, keep healthy, be blessed.